Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waftah lana futuhal 'alimin. Faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhami malaikatil muqarrabin. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد, alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan. Selawat beriring salam kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita haturkan kepada terhormat para guru, para habaib, para orang tua, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, jemaah majelis ta'lim Rawdatul Ihsan yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa bertatap muka di minggu ketiga, ya, di pengajian Rawdatul Ihsan yang diadakan di setiap minggunya. Al-Fakir insyaallah akan selalu datang di minggu ketiga, ya, yang mana Al-Fakir diamanatkan oleh pimpinan majelis Muhammad Irfan ta'ala wa hayati untuk bisa membawakan kajian kitab Al-Manhajus Sawi, ya, dibayan atau syarh usul Tariqat Sadatul Alawi, yang pada umumnya berbicara tentang fondasi-fondasi tariqah, ya, yang mu'tabarah, apa saja yang harus menjadi fondasi kita dalam meniti jalan menuju Allah, ya. Kesimpulannya ada 5 fondasi: ilmu, amal, ilmu, mengamalkan ilmu, terus ikhlas, terus al-khauf, rasa takut kepada Allah, segan kepada Allah, hormat kepada Allah, ya, merasakan itu di dalam hati, dan al-wara', apik, ya, berhati-hati dalam mengambil tindakan. Ya, 5 fondasi ini adalah fondasi terpenting dalam membangun meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita masih berbicara tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ahli ilmu, serta pentingnya dan keutamaan orang yang menuntut. Alhamdulillah sekarang kita ada di majelis ilmu. Langsung saja kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid al-Imam al-Allamah al-Muhaqqiq ad-Da'i ila Allah al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayd matta'ala Allah bi tulli hayatihi wa adama lana nafa' bi ulumihi wa bi asrarihi fi darin amin. Fi kitabihi al-Manhaj as-Sawi syarh usul tariqat as-Sada al-Alawi ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa anhu ankum. Qala Sayyiduna al-Imam al-Allamah Abdurrahman bin Abdullah al-Faqih radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi fathi basair al-ikhwan. I'lam anna hadha ad-din awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinahu la budda fihi min ilmin wa amal. Fal-ilmu وإن كان منه ما هو وسيلة
فهو أصله ودليله، وهو للمؤمن وزيره وخليله، وهو إلى كل خير في الدنيا والآخرة منهجه وسبيله، بل هو لمن قصد به وجه الله وصدق فيه مع الله أفضل عبادة. فما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، وفضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على غيره. ومن نال العلم واتقى الله به فقد نال أشرف منازل الفضل والسعادة. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وخير الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. انتهى إلى آخر ما سنقرأه إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah Habib Zain bin Ibrahim bin Sumail, kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya. Beliau masih hidup di kota suci Madinah dan dia tergolong seorang alim alama dari kalangan habaib yang paling sepuh yang masih hidup saat ini. Umurnya sudah mau mencapai 90 tahun. Iya, tinggal di kota Madinah. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan selalu dan diberikan panjang umurnya, dan Allah berikan kita manfaat melalui ilmunya baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kitabnya yang berjudul Al-Manhajus Sawi, ya, di Syarh Usul Thariqat Sa'di Al-Ba'alawi, beliau berkata mengutip ucapan Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Saya berkata, qala Sayyidina Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih radhiyallahu anhu nafa'ana bihi fi fadli basair al-ikhwan. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, salah satu tokoh dari beberapa tokoh utama dari kalangan Thariqah Sa'di Al-Ba'alawi. Ya, beliau Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih masuk rekan Imam Al-Haddad, bahkan juga muridnya, masuk kategori murid-murid yang tua. Ya, selifting sama Habib Abdul Haddad, tapi juga masuk kategori muridnya. Alim besar, ya, menguasai sekian banyak disiplin ilmu, termasuk ilmu-ilmu yang sudah punah. Ilmu falak rohani tertentu, yang ilmu-ilmu yang disebutkan tuh dalam Al-Quran, diantaranya ilmu yang dikuasai oleh orang-orang ahli kitab yang bisa mindahin Arsh Balqis, istana Balqis ke Yaman, kan jin nantang, saya bisa. Terus ada orang manusia yang punya ilmu kitab bisa lebih cepat daripada jin. Artinya ilmu itu ada. Ada beberapa ilmu-ilmu yang sudah mulai punah atau jarang orang ditemukan ataupun belum kita temukan. Kalau sampai dia disifati oleh Imam Al-Haddad Allamatud Dunia, Allamatud Dunia, orang alim yang ilmunya seperti lautan di dunia. Dan dia disebut, pernah Imam Al-Haddad berkata, ma fil aqwal mithla Abdurrahman. Tidak ada di alam semesta ini di masa itu yang semisal Abdurrahman. Ini yang bersaksi Habib Abdullah bin Al-Haddad yang punya Ratu Al-Haddad, wali bin Abdullah. Nah, Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih berkata di dalam kitabnya Fathah Basair al-Ikhwan. Kalau nggak salah ini buku pernah dibaca sama Habib Umar bin Hafid, ya, di Roha Subuh yang pertama. Nah, itu kitab yang dibaca itu Fathah Basair al-Ikhwan fi Dawair al-Islam wal Iman wal Ihsan. Apa kata beliau di kitab tersebut? I'lam anna hadha ad-din awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinahu la budda fihi min ilmin wa amal. Ketahuilah bahwasanya agama ini, kali ini agama Islam, awwalahu wa akhirahu, pertamanya, baik pertamanya, akhirnya, zahirnya, batinnya, membutuhkan tidak bisa tidak
dengan butuh ilmu dan ya. Agama Islam baik zahir, batin, awal akhirnya tidak bisa tidak butuh di dalamnya dua perkara, ilmu dan fal ilmu, adapun ilmu, wa in kana minhu ma huwa wasilah, walaupun sebahagian dari ilmu itu masuk kategori media saja, bukan tujuan, fa huwa asluhu wa dalilu, tapi hakikatnya ilmu itu adalah dasarnya atau pondasinya agama, dan bahkan tuntunannya agama yang asli. Ilmu, tanpa ilmu agama tidak akan terbangun sebagaimana semestinya. Tanpa ilmu orang akan beragama salah kaprah. Salah kan? Jadi kita kalau perhatikan, kok bisa ya orang Islam ngelakuin itu, kayak misalkan kita lihat nih, bahkan di antara mereka ada yang mengaku sebagai ahli ilmu, bahkan punya pesantren misalnya. Kok sih bisa sih orang beragama Islam cabul? Kok bisa sih orang beragama Islam korupsi? Kok bisa sih orang Islam tapi ngebunuh temannya dan lain sebagainya? Nah, ini bukan agamanya, tapi cara beragamanya yang salah. Di antaranya dia beragama tidak mendasarkan agamanya dengan ilmu. Jadi kesimpulannya, agama ini tidak bisa tidak harus dalamnya ada fondasi ilmu dan amal. Sedangkan ilmu itu adalah fondasi utama. Ya. Wa huwa lil mu'mini wazinuhu wa khaliluhu. Ilmu itu bagi orang yang beriman, bagi orang yang beragama, itu ibarat teman yang selalu menasihati dia. Dan ibarat khaliluh, teman baiknya dia, teman sejatinya dia. Orang yang disebut teman sejati gimana? Ya, yang siap susah senang bersama. Yang kalau dia senang, dia pun juga ikut senang. Iya, yang apabila dia salah ditegur, itu baru teman. Kalau yang nggak negor, berarti nggak care. Misalkan salah satunya, makanya ente kalau dapat teguran, mestinya kita terima kasih. Soal kita bangun restoran, ternyata ada orang makan di restoran, mungkin ada beberapa saran masukan, terus dia kasih saran. Ya, ini berarti ini orang care, ini orang perhatian, pengen kita maju. Ya, mestinya kayak begini jangan dimusuhin. Ya. Nah itu, agama seperti itu. Agama akan menjadi teman yang baik dan senantiasa menasihati kita. Wa huwa ila kulli khairin fid dunya wal akhirah manhajuhu sabiluh. Dan agama dalam menggapai kebaikan dunia dan akhirat, agama ini adalah metode terbaik dalam mencapainya. Cara mencapai kebaikan dunia dan akhirat itu adalah agama, jalannya. Bal huwa liman qasada bihi wajha Allah wa sadaqa bihi ma'allahi afdal ibadah. Dan bahkan katanya ya Rahman, ilmu itu bagi orang yang dalam menuntutnya hanya mengharapkan pahala dari Allah, ridhonya, tulus karenanya, ilmu itu adalah sebaik-baiknya ibadah. Ilmu itu adalah sebaik-baiknya ibadah. Bagaimana tidak? Dengan ilmu sholat kita jadi benar. Dengan ilmu kita jadi kenal Allah.
Dengan ilmu kita jadi kenal Nabi Muhammad SAW. Ya. Fama ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fid din. Habis itu dia berada mengutip potongan-potongan hadis ya, tentang ilmu. Jadi tidak ada sesuatu yang dijadikan alat untuk beribadah kepada Allah yang lebih afdol daripada ilmu memahami agama. Ya. Tidak ada wasilah yang dengannya kita bisa menyembah Allah yang lebih baik dibanding ilmu, khususnya ilmu dalam memahami, mendalami ilmu agama. Wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abid. Ketahuilah satu orang yang ahli ilmu agama. Tapi ingat ya, kita bicara ilmu syaratnya nanti amal. Ya. Nggak disebut orang itu berilmu sejati kecuali dia mengamalkan ilmu yang nanti insya Allah kita akan bahas. Jadi orang yang faqih, orang yang ahli ilmu, terutama ilmu agama, satu di antara mereka itu lebih berat bagi syaitan dibanding 1000 orang ahli ibadat yang tanpa ilmu. Karena orang-orang ahli ibadat tanpa ilmu bisa gampang dibuat tergelincir oleh syaitan, gampang ditipu oleh syaitan. Salah satunya ada satu kisah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa tidak kenal Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Pernah di suatu waktu di mana dia lagi sedang tenggelam dalam zikir kepada Allah di tengah malam, sudah berada di puncak kejayaan spiritualnya, tiba-tiba keluar cahaya dari atas seperti ada cahaya matahari masuk. Tahu-tahu ada suara, ya, tapi tidak terlihat ya, sosok pemilik suara tersebut berkata, wahai hambaku Abdul Qadir Al-Jailani, engkau sungguh telah tulus ya mendekatkan diri kepadaku. Mulai saat ini aku angkat segala beban kewajiban darimu. Itu langsung diambil sesuatu yang bisa diambil, ditipu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia tahu itu setan. Masa iya saya seorang Abdul Qadir yang belum mati, tahu udah diangkat kewajiban. Nabi aja yang meninggal nggak diangkat kewajiban. Nah, karena dia ilmu, dia berilmu, dia nuntut ilmu, dibaca sirah Nabi, jadi nggak gampang ketipu. Makanya orang yang alim, yang berilmu itu lebih berat bagi syaitan dibanding 1000 orang ahli ibadah tapi tidak memiliki dasar ilmu. Kalau kita perhatikan, maaf, kita sering kan dengar fenomena orang ngaku Nabi, atau kita meninggal atau ngaku Jibril, Lia Eden, atau yang semisalnya. Sebenarnya kalau kita mau telusuri ya, jejak hidupnya, mungkin dia tergolong orang-orang yang sudah kuat dalam kehidupan dunia. Dia langsung bertambah, dia menyembah Allah, dia serius. Tapi akhirnya datang deh setan ngaku sebagai Jibril, atau saya angkat. Akhirnya ngaku. Makanya penting, agama harus punya dasar ilmu. Beruntunglah kita semua saat kita sudah punya waktu untuk menuntut ilmu walaupun seminggu sekali. Wa fadlul 'alimi 'ala 'abidi ka fadlin nabi 'ala ghairihi. Ketahuilah keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadat tapi tanpa dasar ilmu. Itu keutamaannya sama seperti keutamaan Nabi di atas selain Nabi. Wa man nala al-'ilma wattaqallaha bihi faqad nala ashrafa manazil al-fadli was-sa'adah. Barang siapa yang meraih ilmu dan dia bertakwa dengan ilmu tersebut, maka sungguh dia telah
kemuliaan dan kesejahteraan hakiki. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, pasti Allah berikan dia pemahaman tentang ilmu agama. Nah, duduknya kita di sini sekarang ini tanda Allah lagi pengen kebaikan buat kita. Wa khairun nas fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Apalagi orang-orang yang punya kedudukan status tinggi di tengah-tengah masyarakatnya, atau yang punya nasab mulia, keturunan kiai, keturunan nabi, ataupun keturunan orang-orang raja, sultan, pejabat dan lain sebagainya. Iya, mereka dianggap oleh orang sebaik-baiknya kalangan. Ya. Nabi pernah ditanya tuh, dulu kan di masa jahiliyah ada tokoh-tokoh. Nah, mereka adalah orang-orang terbaik di masanya. Iya. Terus Nabi bilang, pas Islam sudah ada, Nabi ditanya siapa orang-orang terbaik? Ya, setelah adanya Islam. Terus Nabi Muhammad SAW jawab, wa khairun nas fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Sebaik-baiknya orang di masa jahiliyah adalah sebaik-baiknya mereka dalam Islam, tapi dengan syarat apabila mereka begitu ya. Jadi kemuliaan seseorang yang mereka warisi akan tetap bernilai kalau setelah Islam, kalau didasari dengan ilmu. Jadi siapapun dia, status sosialnya setinggi apapun, tidak berarti setelah kedatangan Islam, kecuali kalau didasari dengan ilmu. Kalau dia berilmu, pasti dia memiliki kemuliaan di atas kemuliaan. Sampai di situ apa yang dikutip oleh Huzain dari kalamnya Syekh Abu Abdurrahman bin Abdul Mughith. Tujuannya supaya kita tahu betapa pentingnya ilmu ini dalam keberagamaan. Waqala al-Imam al-Arif bin Ahmad bin Hasan al-Attas. Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, seorang wali bin Awliyaullah, juga pernah berkata, "Idza tasa'a ilmun insan, ittasa'at ma'rifatuh." Apabila seorang manusia luas ilmunya, lambat laun dia akan luas juga ma'rifatnya. Ilmu misal orang belajar akidah, belajar tentang sifat-sifat Allah, kemahatunggalan Allah dan lain sebagainya. Dia belajar, terus luas ilmunya tentang itu. Lama-lama dia akan luas juga pengenalannya dia dengan itu. Beda mengetahui sama kenal. Beda kan? Saya tahu sama Pak Buro. Saya tahu Pak Buro itu dia adalah misalkan salah satu staf ahli di TKJ dalam bidang tertentu. Saya tahu aja, tapi saya belum kenal. Beda kan? Kalau saya kenal, saya lebih dekat. Nah, orang yang belajar ilmu akidah belum tentu dikenal. Orang akan mengenal Allah setelah dia benar-benar tahu ilmu akidah, terus dia terapkan ilmu itu dalam hidup. Dia pernah merasakan suatu kesulitan, terus dia bersabar, dia tetap teguh, dia dikir kepada Allah, terus dia mendapatkan kelapangan. Dia mulai kenal Allah. Dia beramal, tadinya berat, tapi dia yakin, dia sabarin, akhirnya berkah rezekinya. Dia mulai merasakan keberadaan Allah di setiap permasalahan dia. Bahkan bukan di setiap permasalahan, di setiap kegembiraannya dia, waktu luangnya, dia merasakan kehadiran Allah. Seakan-akan dia bermuamalah dengan Allah. Nah, orang yang ahli ma'rifatnya seperti ini. Ya, bukan hanya tahu Allah itu ada, bukan hanya tahu Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, tapi dia benar-benar mengenal, ya,
perilaku Allah dalam kehidupan. Dia merasakannya itu sampai akhirnya membuat dia makin dekat. Jadi orang yang ilmunya luas, makrifatnya akan luas. Idza tasa'a ilmul insan ittasa'a ma'rifatuh. Wa idza tasa'a ma'rifatuh ittasa'a masyhadahu. Dan kalau orang makrifatnya sudah luas, ya, maka arah pandangnya juga udah luas. Karena dia cara pandangnya juga udah luas. Setiap memandang kemana-mana dia di situ merasa di situ ada Allah yang yang memperhatikannya. Dia misalkan di saat orang miskin datang mengetuk pintunya, dia merasa Allah lagi mengetuk pintunya, sudah bantu ini orang. Coba di Surabaya, jadi dia merasa cara pandangnya juga makin luas. Wa idza tasa'at masyhadu ittasa'a syuhudu. Dan apabila luas sisi pandangnya sudah luas, maka pandangannya juga luas. Artinya kemana dia mengarah di situ dia melihat Allah. Ini dalam konteks pengenalan kepada Allah. Wa idza tasa'a syuhudu ittasa'a syuhudu. Dan apabila pandangannya sudah luas, maka suplayan rahmat, suplayan ma'unah, bantuan, pahala semua juga luas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya dalam kalimat ini, dasar dari makrifat, dasar dari masyhad yang kuat, keyakinan yang kuat, dasar dari segalanya adalah ilmu. Qala Imam Suyuti rahimahullah ta'ala fi kitab al-Iqlil, qul ta'ala wa 'allama Adam al-asma'. Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Iqlil, ya, mengomentari ayat Al-Qur'an atau menafsirkan ayat Al-Qur'an yang artinya wa 'allama Adam al-asma'. Di dalam awal penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala sempat memberitakan keinginannya untuk menciptakan khalifah di muka bumi, menciptakan Adam sebagai pemimpin alam semesta di muka bumi. Ya. Terus malaikat agak bingung, kayak malaikat nggak pernah membantah Allah. Ya. Cuma dia pengen bertanya apa sih alasannya, kenapa kok Nabi Adam yang dijadikan khalifah? Kenapa nggak kita, orang yang senantiasa mensucikan, beribadah kepada? Kenapa sesosok manusia yang masa depannya apabila dari unsur penciptaannya ini orang yang seperti ini ciptaannya, ya, makhluk yang seperti ini ciptaannya, dia akan melakukan kerusakan dan perubahan di muka bumi. Kok yang kayak begini menjadi pemimpin? Terus Allah katakan, saya lebih tahu dari apa yang dikatakan. Akhirnya Allah ingin membuktikan kelayakan Nabi Adam. Akhirnya Allah katakan wa'allama Adam al-asma'. Kemudian Nabi Adam diajarkan oleh Allah al-asma', nama-nama, kulah semuanya. Al-ayat wa'allama Adam al-asma' kulah ma'aruf al-ayat rajulan. Terus kemudian Imam Suyuti berkata seperti ini, lamma aradallahu ilhara fadli Adam alaihissalam lam yudhiru illa billah. Lihat di sini, tatkala Allah ingin membuktikan kepada malaikat akan kelayakan Nabi Adam sebagai khalifah, Allah tunjukkan dengan dasar ilmu, maka Nabi Adam layak untuk menjadi pemimpin, bahkan memimpin malaikat sekalian. Karena di situ alam ada asma'ullah, Nabi Adam diajarin ilmu dan diserap semua ilmu. Akhirnya ditantang para malaikat oleh Allah untuk menerangkan ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepada Nabi Adam. Terus para malaikat yang bisa berkata hanya bisa berkata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tiada ada ilmu bagi kami melainkan
Apa-apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Ya. Jadi atas dasar ilmu malaikat Nabi Adam layak menjadi pemimpin. Kalau kana fil inkari syai'un afdal min al-ilm, kana ilhamu fadlihi dzalika syai'. La bil ilm. Kadzalika amara al-malaikat bisjudu li ajli. Andaikan saja ada kemungkinan sesuatu yang lain yang benar-benar mendasari yang membuat Nabi Adam itu layak menjadi khalifah, ada selain ilmu. Kalau andaikan ada hal yang lain, niscaya akan Allah tunjukkan itu. Tapi kenyataannya yang di dalam Al-Quran ditunjukkan hanyalah ilmu. Nah, ini berarti ilmu ini benar-benar penting, bahkan untuk menjadi pemimpin sekali. Ya. Wa kadzalika amara al-malaikah, dan juga Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam atas dasar apa? Atas dasar ilmu yang ada pada diri Adam. Cuman timbul pertanyaan, kan malaikat juga berilmu, benar kan? Apa yang menyebabkan Nabi Adam lebih banyak ilmu? Karena Nabi Adam selain memiliki akal yang bisa menyerap ilmu, dia juga punya keinginan. Ya, nafsu. Dengan nafsu tersebut, kalau dikasih 10 ilmu terus dikuasai, dia bakal minta lagi nggak? Minta lagi. Rabbi zidni ilm. Itu ciri-ciri manusia, nggak puas. Tapi kalau arahannya benar, dia bakal mulia. Nafsu ini penting bagi manusia. Untuk orang kalau nggak ada nafsu untuk ilmu, bisa untuk ilmu. Oh, sudah deh, duduk aja dah. Jadi nggak ada kemauan. Nah, itulah yang dengan itu makanya ilmunya Nabi Adam lebih luas daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat kalau dikasih 10 ilmu, udah dia nggak akan minta lagi karena malaikat memang nggak punya keinginan. Makanya dibilang apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali apa yang telah Kau ajarkan aja. Kalau kita katakan, ya karena dia nggak punya nafsu, nggak punya keinginan. Cuman kalau kita katakan kepada manusia yang lain yang kurang ilmunya, oh saya nggak lebih berilmu dari dia. Kenapa? Ya, kenapa lo nggak minta? Kenapa lo nggak cari? Gitu kan? Nah itu. Jadi atas dasar ilmunya yang luas Nabi Adam dimuliakan oleh Allah, diangkat menjadi khalifah, dan diperintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya sebagai bentuk pengakuan akan kelayakan Nabi Adam sebagai khalifah. Wa qala at-Taymi afadat hadhihi al-ayah anna 'ilma al-lugha fawqa at-tahalli bil ibadah fa kaifa 'ilmu syariah. Nah, Imam at-Taymi juga memberikan komentar ini. Kalau kita lihat di dalam ilmu tafsir, yang dimaksud dengan al-asma itu ilmu bahasa, ilmu vocabulary, ilmu mufradat. Ini adalah batu, itu adalah matahari, misalnya pakai bahasa dulu, ya. Kata ulama ahli tafsir. Terus kata Imam Thaymi, ini aja dengan ilmu bahasa aja bisa mengungguli apa? Perhiasan ibadah. Malaikat punya perhiasan. Apa perhiasan malaikat yang paling unggul? Ibadahnya. Ya, Nabi Adam punya perhiasan, yaitu perhiasannya apa? Tahap pertama, ilmunya apa? Ilmu bahasa. Bayangkan, kata Imam Thaymi, dari ayat ini kita bisa ketahui ilmu bahasa aja bisa mengungguli ibadah. Fakaifa ilmu syariah, bagaimana ilmu syariah? Faidah. Ada faedah penting. Dzakar al-'Allamah Ibnu Al-Qayyim fi Zadil Ma'ad. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ada dua Imam Ibnu Al-Qayyim. Ada Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi, ada Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Kalau Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah ini muridnya Ibnu Taimiyah. Ya. Dia belakangan datangnya. Kalau Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi Al-Hambali itu lebih dulu dari Ibnu Taimiyah. Dia punya kitab namanya kitab Zadul Ma'ad, kitab bagus sekali. Walaupun Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah ada beberapa keterkaitan
tergelinciran menurut mayoritas ulama di beberapa permasalahan seperti permasalahan akidah dan lain-lain, karena ngikutin gurunya ya. Cuman ada beberapa kitab yang beliau itu dipakai oleh ulama salaf. Ya. Di antaranya Zadul Ma'ad, juga di antaranya kitab Ruh dan lain sebagainya. Dan di dalam kitab ini beliau berkata begini, annal ilma min asbabi syar'is sadr. Ilmu itu di antara salah satu sebab lapangnya dada itu adalah ilmu. Kalau kita ingin memiliki dada yang lapang, yang selalu senang, nggak gampang sumpah untuk ilmu. Orang kalau ilmunya luas, kekhawatirannya juga berkurang. Nggak bedanya ente masuk goa gelap tanpa petunjuk, ente khawatir kan di situ, khawatir tersesat. Tapi kalau ente sudah pelajari petanya, ya masuk goa, ini ada goa, kalau ada goa ke kanan kiri, jangan ambil yang kiri, ambil yang kanan, pulang kedua kali, begitu kan? Kekhawatirannya berkurang nggak? Berkurang. Di situ ada ketenangan, ada kelapangan nggak? Begitu juga ilmu. Ya. Orang yang ilmunya cetek, dia akan menilai uang adalah segalanya. Contoh, dengan uang saya bahagia. Berarti dia nggak tahu ilmu tentang arti kebahagiaan. Tapi ketika dia menuntut ilmu, dia tahu sebenarnya kebahagiaan itu adanya di dalam hati kita, bagaimana kita mengkondisikannya. Apalagi di sini kita tahu bahwa segala sesuatu itu aturan Allah, dan Allah nggak bakal menyanyiakan orang-orang yang beriman. Kita akan hidup tenang. Jadi di antara beberapa sebab, ya, ada beberapa sebab yang menyebabkan orang hatinya tenang. Di antaranya sebab paling utama adalah ilmu. Qala fa innahu yashrahu sadr. Ilmu itu bisa melapangkan dada, wa yuwassi'uhu, dan meluaskannya, wa yakun awsa' min dunya, bahkan bisa seluas dunia dada. Ya. Wal jahlu yurithu ad-dhiq wal hasr wal habs. Contoh kayak kemarin. Ya kan? Kita contoh-contoh misalnya kita nonton bola. Ya. Udah poin Argentina. Wow. Terus Argentinanya kalah. Besar, mengkau. Nah kalau dia berilmu, buat apa ini? Nah itu kan buat ketentuan Allah yang berikan. Mungkin ada hikmahnya. Hikmahnya biar apa ya? Biar apa ya? Israel nggak angkat dada mencorongnya. Ya, hikmahnya. Alhamdulillah Islam dimenangkan walaupun nggak ada sangkut pautnya antara olahraga dan dunia politik itu udah luar biasa. Nah cuman kalau kita merasa tahu ada hikmahnya, ada maksudnya begitu, kita akan tenang, nggak bakal nangis, nggak bakal sedih. Sportif bakal sport. Tapi kalau orang yang cetek, ya ilmunya yang lebih mengedepankan emosionalnya daripada ilmunya, dia bakal sedih, bakal nggak, seakan-akan nggak terima. Contoh simpelnya aja ya. Jadi ilmu itu akan meluaskan dada, ya, bahkan bisa menjadi lebih luas daripada dunia. Wal jahlu yurithu ad-dhiq wal hasr wal habs. Kebodohan, sebaliknya kebodohan akan menyebabkan hati ini jadi sempit, ya, akan terbatas, akan terpenjara. Wa kullama ittasa'a ilmul 'abdi insyaraha sadruhu wattasa'. Setiap kali luas ilmunya seorang hamba, maka semakin lapanglah, semakin luaslah dia punya dada. Walaysa hadza likulli ilm, tapi ingat, nah semua ilmu yang bisa memberikan manfaat seperti ini. Balil ilmul murith balil ilm al-muwarrath 'anil rasul. Ilmu yang begini adalah ilmu yang diwarisi dari Rasul, yaitu apa? Ilmu al-ilm nafi', ilmu yang bermanfaat. Makanya apa? Islam itu, Al-Quran itu adalah obat. Saya nggak tahu nih ya, kalau kita ini nggak punya agama Islam, nggak tahu kita bakal jadi apa. Iya,
Makanya orang yang tahu-tahu ada masalah sedikit pengen bunuh diri, ini nggak ada, ini KTP-nya doang Islam. Tapi kalau dia benar-benar beragama Islam, memiliki ilmu yang bermanfaat, dia nggak bakal seperti ini. Nah, itu dia. Kalau siapa yang ilmu luas, ma'rifatnya juga luas. Ma'rifatnya luas, cara pandangnya juga luas. Kalau cara pandangnya luas, juga pandangannya juga luas. Di situ dia melihat Allah. Di situ dia setiap kejadian pasti ada hikmah. Nah, di situ ada ketenangan, ada ketenangan. Fa'ahluhu asyrahun nas sadran. Orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat ini adalah orang yang paling luas dadanya. Wa awsa'u quluban, yang memiliki hati yang amat sangat luas. Wa ahsanuhum akhlaqan. Antum tahu ada hadis qudsi yang bunyi seperti ini. Ma wasi'ani ardi wala sama'i, bal wasi'ani qalbu mu'minin. Atau kama qala Allah dalam hadis qudsi berfirman seperti ini, yang diriwayatkan oleh Nabi. Langitku, bumiku tidak mencukupiku. Langitku, alam semesta ini nggak cukup, tidak cukup buat Allah. Tapi yang mencukupiku siapa? Yang bisa menampungku siapa? Hatinya orang yang beriman. Itu yang bisa menampung saya. Kata Allah Subhanahu. Tuh, dadanya orang mukmin itu lebih luas daripada langit dan bumi. Makanya surga pun juga seluas langit dan bumi. Karena hakikat kenikmatan di surga itu adalah hakikat kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang beriman yang menjelma menjadi kenikmatan nyata yang bisa dirasakan di surga. Luas dadanya, surga itu juga seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbik wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ya. Tapi kalau orang yang sempit, hatinya sempit, melihat temannya dapat kenikmatan, hasud, sempit di dadanya, waduh kacau. Orang yang hasud, sombong, orang dapat penjabatan, sombong. Lah, lu nggak sadar, suatu saat bisa mendadak dicabut. Pandangannya nggak luas. Nah, itu orang yang tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, walaupun dia profesor. Tapi nggak memiliki ilmu yang bermanfaat, nggak bakal tenang hidup. Ya. Qala wa adribuhum 'aishan. Kita habiskan pernyataan ini. Wa qala sebagai bentuk pelengkap, ya, jadi salah satu sebab dari sebab-sebab lapangnya dada adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa min asbab syarhi sadr dawamu dzikrillah ala kulli hal wa fi kulli mawtin. Walidikri ta'thirun 'ajim fi syarh sadr na'imil qalb wal ghaflati ta'thirun 'ajim fi dhikrihi wa habsihi wa 'adabihi. Dan di antara juga sebab lapangnya dada adalah selalu mengingat Allah di setiap keadaan, di setiap tempat. Artinya mengingat Allah. Nah, ini juga buahnya ilmu. Ya. Ingat katanya Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sesungguhnya zikir itu benar-benar memiliki pengaruh positif yang luar biasa, yang benar-benar menakjubkan dalam melapangkan dada dan dalam mencapai kenikmatan hati. Walil ghaflati sebaliknya, lupa akan mengingat Allah itu punya pengaruh positif yang luar biasa dalam membuat hati ini menjadi sempit dan terpenjara dan teradab, merasa diadab. Wa minha, dan di antara sebab lapangan dada al-ihsan ilal khalq wa naf'in bima yumkinu minal mal wal jah wa naf' bil badan wa al-ihsan. Dan di antara sebab membuat hati lapang, dan sekali lagi ini juga buah dari ilmu, apa? Berbuat baik kepada sesama. Ya. Orang, makanya di antara cara untuk menghilangkan hati yang hasud, ya, hati yang hasud. Ada saudara kita dapat kebaikan, kita tetap kesel. Caranya gimana?
datangin, ucapin salam. Hilang. Jadi harus ada perlawanan. Jadi harus kita memberikan kebaikan. Ketika kita mensyukuri dia, berarti kan kita memberikan kebaikan. Ya. Cara ngilangin rasa pelit gimana? Paksa, bikin acara gede, kasih makan orang. Lama-lama kalau ente terbiasa, hilang rasa pelit. Nah, makanya di antara bentuk yang sebab yang bisa membuat hati ini jadi lapang, tadinya sempit. Orang kan yang pelit itu akhirnya sempit, takut miskin. Ya. Nah, harus memaksakan diri menjadi orang yang dermawan, walaupun masih belum ikhlas banget. Tapi ya begitu caranya. Ya. Terus jadi ihsan memberikan kebaikan buat makhluk hidup, memberi manfaat kepada mereka. Enggak mesti dari harta. Pakai jabatan, kedudukan, atau enggak kekuatan, ya, ataupun manfaat yang jenis lainnya. Fa innal karim al muhsin asyrafus sadr asyrafun nas sadran. Orang yang karim, yang dermawan, yang biasa berbuat baik kepada manusia adalah orang yang paling luas dadanya. Wa tyabu nafsan, orang yang paling mulia jiwanya. Wa na'amul qalban, yang paling nikmat hatinya. Ya. Wal bakhilu, sebaliknya orang yang pelit, alladzi laisa bi ihsan adyabun nas sadran. Orang yang pelit, yang tidak pernah berbuat baik, takut berbuat baik, takut miskin, ini orang yang paling sempit dadanya, yang paling hancur dia punya kehidupan, yang paling besar rasa sumpah dan kegundahan. Wa minha asy-syaja'ah, terakhir di antara sebab yang membuat orang itu lapang dadanya adalah keberanian. Asy-syaja'ah, orang yang berani, ya, itu orang yang dadanya lapang. Maksud berani di sini apa? Nggak ada kekhawatiran terhadap apa yang akan terjadi. Termasuk masih nyambung sama yang kasus tadi. Orang yang pelit kenapa? Karena dia takut guys. Tapi kalau orang yang berani tidak berusaha, punya Allah berani. Dia begitu. Nah, orang yang berani itu tanda orang yang punya dada lapang. Wal jaban adyadun nas sadran wa akhsaruhum qalban. Dan orang yang penakut itu orang yang paling sempit dadanya dan paling terbatas dia punya hati. La farhat lahu. Orang yang seperti ini enggak bakal senang. Orang yang seperti ini enggak bakal pernah gembira. Wala ladzata lahu, enggak akan merasakan kenikmatan di dalam hatinya. Wala na'ima illa min jinsi malil hayawan al-bahimiyah, kecuali kenikmatan yang sifatnya kenikmatan hewani, kenikmatan nafsu lain yang bersama pasangannya dan sebagainya. Hanya itu yang bisa dirasakan. Wa masrurur ruh, ada kebahagiaan ruh, waladzatuha, dan kenikmatan ruh, fa muharramun ala kulli jaban, haram diberikan kepada orang-orang yang pengecut, yang takut dalam kehidupannya, khawatir ini, khawatir ini. Kayak orang waktu ini corona, tahu kan corona, pernah ngerasain corona kan? Nah, orang yang takut gimana itu? Di rumah aja kagak keluar-keluar, ruangnya jadi sempit. Tapi kalau orang yang berani, dunia tetap milikku. Nah itu, makanya orang yang berani, apalagi beraninya berangkat dari ilmu, ya, dari kebaikan, dari rasa kedermawanan, punya keberanian seperti ini, orang yang nggak pernah punya kekhawatiran dalam hidupnya penuh dengan kelapangan. Masya Allah, Insya Allah kita memiliki semuanya sifat ini. Ya, kita punya ilmu yang bermanfaat, kita punya kesadaran untuk selalu mengingat Allah di setiap tempat, dan kita memiliki hati yang berani untuk berbuat baik, ya, nggak ada kekhawatiran akan permasalahan dunia, nggak takut miskin, selagi janji Allah itu yakin akan janji Allah itu benar, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu saja. Wallahu a'lam. Intah mulakhasan, selesai dari kutipan Zadul Ma'ad karya Al-Allamah Ibnu Qayyim. Intinya semua dari yang dibaca tadi, dari beberapa kutipan para ulama, ilmu adalah dasar dari segala sesuatu. Ilmu dasar keberanian, ilmu dasar kebaikan, ilmu dasar dari kemampuan orang senantiasa mengingat Allah. Iya kan? Ilmu apalagi tadi? Ilmu
menjadikan orang itu mulia, menjadi pemimpin. Ilmu mendasari agama itu sendiri. Ya, ilmu yang membuat kita punya cara pandang jadi luas. Itu saja dari Al-Fakir, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil fitri wa tawadhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama. نحظى بالخير ونبقى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله ترجى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.